Jaza ma'al karoha indal hanafiyah wal mariyah boleh tapi makruh. Kalau kita lihat ini berarti panitia mengambil lebih daripada bagian umum, boleh nggak? Boleh. Siapa ngomong nggak boleh? Saya lihat share-sharannya itu tonggo sebelah loh. Boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu tukang nyeseti, manggil anaknya, bawa kresek, kontrol, itu mencuri namanya. Malah kadang-kadang masjid dirugikan, baunya, kotorannya, ini tidak ada hubungannya dengan masjid kurban itu, pribadi. Tapi karena tidak semua orang bisa melaksanakan dengan menyembelih sendiri, nyeseti sendiri, maka dijadikan solusi panitia kurban itu boleh. Kalau dianggap bid'ah ya bid'ah, zaman Nabi tidak ada panitia kurban. Zaman Rasul tidak ada panitia kurban. Apakah ini tidak boleh? Boleh. Kalau tidak boleh ya semua orang kesulitan nanti mau kurban. Kalau toh bid'ah itu bukan bid'ah sayyi'ah tapi bid'ah hasanah, sesuatu yang baru tapi baik. Nah ini perlu bagi panitia. Kalau orang yang kurban itu bukan menyetorkan hewan, berikut ongkosnya biasanya uang. Pak panitia, ini saya 7 orang, saya kasih uang 25 juta, sampai belikan sapi misalnya. Andai kata sapinya tidak sampai seharga itu, sisa daripada pembelian tidak boleh disahai. Karena dia bukan pemilik uang itu. Ngomong terhadap yang punya, ini sisa 2 juta, gimana? Sapinya cuma 23, udah besar, sisa 2 juta. Ini saya kembalikan sampean, apa saya dikasihkan saya? Kalau sama yang kurang, yang punya uang ya SPN Pak, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Oh, seseorang juta ya segini. Kecuali ada akad-akatan sebelumnya. Jadi panitia ngomong kalau nanti misalnya sapinya harganya tidak sampai 25, 24 misalnya, sisanya gimana Pak? Ya tidak apa-apa, sisanya ambil aja panitia. Halal itu, karena sudah ada akad-akatan sebelumnya. Terus yang terakhir, hewan kurban itu apapun yang ada di kurban tidak boleh dijual, termasuk kulitnya, termasuk menjual, menjadikan ongkos. Barang siapa yang menjual kulit kurban fala udhiyatalah, berarti dia sama dengan tidak berkurban. Ini hati-hati, karena biasanya malam Idul Adha itu banyak pengepul kulit bergentayangan. Ini kulitnya udah laku, belum Pak? Ada berapa sapinya? 15 ekor. Berarti gimana kalau 1 ekornya kulit 300.000? Kalau iya, nanti saya persekoti, tanda jadi. Kata sapinya, kurang ajar menung saya. Kulit nempel isdol. Tidak boleh. Kecuali dihakkan terlebih dahulu terhadap seseorang. Misalnya, panitia dapat bagian kulit sebagai hadiah, bukan sebagai ongkos. Boleh. Atau orang yang nyembelih diakati sebelumnya sampean diongkosi 500.000 Pak 1 ekor sapi, terus sampean dapat hadiah berupa kulit. Atau mungkin kebanyakan kalau 500, 300 sampean ongkosnya 300, tapi sampean dapat hadiah kulit, boleh. Tapi kalau sampean diongkosi kulitnya sekaligus tambah uang 300.000, tidak boleh, karena sebagai ongkos sama dengan dijual. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Satu-satu. Sampean di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan kurban tadi Pak,
ada istilah bahwa sebenarnya korban itu bukan tergantung kemampuan, bukan tergantung kemampuan, tapi sebenarnya tergantung pada kemauan seseorang. Ada yang berpendapat demikian. Yang kedua, kaitannya dengan kulit yang sebagai ongkos dan sebagainya itu, ada juga yang menjual kepala, Pak. Ini kan satu saja dengan kulit, tidak boleh dijual gitu ya, kira-kira begitu ya. Terus berikutnya, apakah di dalam pembagian daging kurban itu non muslim juga boleh kita berikan? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Langsung aja ya, biar tidak lupa saya. Yang saya jawab pertama, masalah daging kurban diberikan kepada orang non muslim. Menurut Qaul Mu'tamad, pendapat yang paling banyak, mayoritas tidak boleh. Karena kurban itu dia diberikan untuk mensejahterakan orang muslim. Berarti kalau non muslim ingin daging kurban, baca syahadat dulu. Cuma ada celah pendapat lain yang boleh, tapi dengan syarat. Yang pertama, diberikan dalam keadaan matang. Ya, dikasih gulai 1 mangkok, sate 10 tusuk begitu. Yang kedua, boleh diberi daging kurban tapi bukan dari panitia. Artinya bukan dari ketir. Apa ketir itu? Kupon. Tapi dari orang yang mendapatkan bagian. Misalnya saya dapat bagian daging kurban dari masjid. Kemudian tetangga saya non muslim, saya kasih daging. Tidak apa-apa karena sudah milik saya pribadi. Sama dengan menjual juga begitu. Boleh itu dijual kalau sudah milik kita, bukan dari panitia. Iya, kalau sudah milik seseorang, terserah mau dimasak boleh, mau disimpan dalam freezer boleh, mau diberikan orang boleh, mau dijual pun boleh. Biasanya mudin itu yang bagian nyembelih dapat kepalanya. Kalau mudin nyembelih sapi 10 pulang bawa kepala 10. Oke, akeh ndak 10. Dilebono freezer gak cukup. Wes didol ae ya, boleh enggak? Karena sudah miliknya, boleh. Nah, boleh. Benar tadi kurban bukan karena mampu tapi karena kemauan, bukan kemampuan tapi kemauan. Itu menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Hambali. Beda dengan menurut Hanafi yang menghukumi wajib. Kalau wajib bukan karena mau, tapi karena mampu. Tapi kalau yang lain Hanafi bukan wajib, sunnah muakkadah, berarti yang mau. Sama dengan sholat qobliyah ba'diyah, yang mau. Kalau sholat wajibnya bukan yang mau, harus wajib. Begitu. Ya, jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengajiannya udah begini. Jadi gini Ustaz, masalah panitia kurban di sini, kan sebagai panitia itu biasanya tidak ada kesepakatan yang terjadi saat ini seperti itu. Satu misal, panitia itu mengambil dari seperti tulang, kulit. Itu ada nggak dalam peraturan Islam itu? Maksud saya yang sering terjadi seperti itu. Jadi kalau satu misal diperlukan izinnya kemana? Apalagi kalau korbannya itu dari patungan, 7 orang gitu yang sapi itu. Terus kita melakukan niat itu perlu tidak? Kalau kita ikut patungan sapi gitu, terus dimulai kapan? Niat itu dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus ini. Jadi karena panitia itu yang mendapatkan mandat daripada mudhohi orang yang kurban, ya otomatis apa katanya panitia. Seperti semisal kalau wakaf itu nadir itu tangan kanannya wakif. Sama. Jadi misalnya ada sisa tulang, sekengkel dan sebagainya, didum panitia sekengkel ini apa-apa. Kulit pun boleh diterima panitia karena pembagiannya memang ada beberapa pendapat ya. Secara umum
mujma' alaihnya para ulama, kurban selain bukan kurban wajib, bukan kurban nazar, dibagi 3. Yang pertama, sepertiganya untuk mudhohi. Tujuannya apa yang kurban kok dapat bagian? Litabarruki biha, agar supaya mendapatkan keberkahannya. Makanya kalau orang sholat Idul Adha itu hendaknya tidak makan dulu, makannya nanti hewan yang dijadikan kurbannya. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mau sholat makan dulu, tapi aja makan jenang, mencret nanti. Kalau Idul Adha enggak. Yang dimakan kalau bisa, yang pertama itu kali dimakan adalah daging hewan yang dia korbankan. Litabarruk dia, agar supaya mendapatkan keberkahan. Nah, yang kedua, sepertiga kedua, sebagai sodako. Ya, sodako. Bukan zakat ini kan, sodako. Sodako atas nama untuk siapa? Fuqara, masakin. Ya, yang ketiga apa? Hadiah. Hadiah itu adalah untuk siapa saja, orang muslim meskipun dia kaya. Boleh. Nah, bagaimana kalau ada proposal dari luar, panti asuhan mana misalnya minta bagian kurban, sampai tangguhkan dulu. Mohon maaf Pak, saya tangguhkan dulu sebelum warga sini dapat semua terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi masih sisa baru sampean. Makanya saya kadang-kadang heran, ada spanduk besar kurban untuk kampung tertinggal loh. Ini pakai bagaimana? Walaupun ada seperti itu, madhabnya, kaulnya tidak sahih. Apalagi kurban cerdas dengan cara dikornet, dia pakai bagaimana? Jangan-jangan akal-akalan. Kurban 15 juta, gambarnya sapi bau besar. Yang saya lihat di Inden ini, di sebelahnya Indomaret, 15 juta tidak ada yang sebesar itu. Rata-rata di atas 20. Ini gambarnya bau besar. Apa tidak penipuan itu? Dari gambarnya saja bisa penipuan. Makanya kita jangan sampai kita ditipu oleh mereka. Terus kurban itu hendaknya dibeli siang bukan malam. Ada mengatakan tidak boleh, ada mengatakan boleh cuma makruh. Kenapa? Andai kata boleh dibeli malam, mestinya boleh dibeli malam hari raya. Karena kan tanggal 10 sudah. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada syiarnya. Terus beli bengi jika orang gerutuk. Itu tidak boleh, justru tidak boleh seperti itu. Terus pertanyaan tadi lupa saya apa harus niat? Iya, harus niat. Kapan mulai niat? Kalau ini ada pendapat yang mengatakan ketika kita nonton hewan ditanya, ini hewan apa, mau dipakai apa? Ini kurban saya. Itu ada ulama mengatakan dengan mengatakan ini kurban saya sudah dianggap nazar. Niatnya kapan? Niatnya itu harus ditakyin ketika disembelih. Makanya untuk berhati-hati ya, meskipun ada pendapat yang mengatakan niat cukup dalam hati ketika beli hewan kurban sudah diniati, tidak harus ketika disembelih. Tapi ada pendapat yang mengatakan harus ditakyin untuk mengantisipasi dan kehati-hatian kita, karena ini kan amanah. Jangan sampai diniati kurbannya si fulan yang harganya 10 juta, ternyata ini kurbannya si fulan yang harganya cuma 3 juta. Jadi ya kalau untuk patungan niatnya bisa niat ketika disembelih. Makanya disebutkan biasanya tuh hati-hati disebutkan. Ini adalah kurbannya fulan. 7 orang. Ada catatannya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan dia harus catatan. Kalau kita berbicara fikih, fleksibel fikih itu sebenarnya. Kurban patungan itu ada pendapat yang lebih hati-hati. Kurban sapi 7 ekor itu harus satu rumah. Kalau kita pakai ini repot nantinya. Ada mengatakan tidak harus satu rumah, asalkan satu grup ini tidak ada yang diniati nazar. Terus ada yang ngomong begini, kalau ini patungan, sampean lihat aja kalau ada yang perempuan saya ikut di situ aja, enak nanti. Apa harus dipilih, dipisahkan? Ini 7 orang yang laki-laki, perempuan apa harus begitu? Ini main logika lagi. Kalau ada yang perempuan gaji nanti naik
sapinya enggak campur laki-laki perempuan, bisa jadi maju kanan mundur kanan. Ini kan logika kita, enggak seperti itu. Sama dengan kita hadiah Fatihah satu kali untuk satu ahli kubur, kemudian kita bilang, Mbah jangan loyokan Mbah ya, maaf hanya satu kali saja, enggak begitu. Itu kan logika kita. Artinya kita kurban itu nantinya jadi kendaraan kita, terlepas 1 ekor sapi untuk 7 atau 1 ekor kambing untuk 1 orang. Bukan berarti nanti kalau sapi rombongan. Nah, insya Allah begini. Ya. Tidak harus. Meskipun ada pendapat yang mengatakan harus, karena bagi Nabi memerintahkan Sayyidatina Fatimah Batul ketika pelaksanaan kurbannya agar supaya menyaksikannya sambil membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Tapi kalau tidak bisa hadir ya tidak apa-apa. Yang penting ketika kurban disembelih lebih kehati-hatiannya disebutkan ini kurbannya siapa. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu kalau kita sendiri nyembelih. Kalau kita nyembelih atas nama orang, fataqabbal min siapa? Kalau 7 orang disebutkan bismillahi Allahu akbar. Sebenarnya ada teman saya yang punya lembaga untuk pelatihan kurban, namanya Juleha, juru sembelih halal. Juleha. Ya, juru sembelih halal. Kebetulan kemarin saya dikasih belah pisau itu, ya dia dari Jepang pisaunya luar biasa. Bukan samurai kecil, jadi nyembelih hewan itu tidak perlu pakai pedang. Kalau pedang itu perang, bukan itu nyembelih. Ya kecil aja, belahnya kecil aja, pisaunya kecil, asalkan tajam. Bawa pedang buosan nggak tajam, nyontlang bisa. Terus tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya ya, bagaimana hukumnya bila mana hewan kurban yang kita beli pada waktu kita beli itu kelihatannya sehat, tapi ketika kita sembelih dalamannya itu ada penyakitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di luar kemampuan kita, misalnya hatinya ya terdapat cacing, itu tidak mempengaruhi. Tapi kalau dohirnya, asalkan organ tubuh yang bisa dikonsumsi ketika kurang, maka tidak sempurna kurban kita. Misalnya sanggil itu telurnya cuma 1, tidak boleh. Perizilannya 1. Atau mungkin kalau tanduknya cuma 1, tidak apa-apa, karena tidak ada orang ceritanya makan tanduk, itu tidak ada. Matanya, kalau matanya pijet 1, ya tidak boleh kita jadikan kurban. Jadi kalau dohirnya itu sehat, meskipun di dalamnya kan kita tidak tahu, tidak masalah. Tapi kalau sudah kelihatannya kukuruk, sakit, itu jangan. Ya tidak diterima. Syaratnya kurban itu harus sehat, yang terbaik. Jangan seperti Qabil. Kita kalau kurban seperti Habil. Lantas apakah jenis kelamin menentukan? Tidak. Kurban itu tidak harus jantan, betina pun boleh. Lah hewan yang kita jadikan kurban tidak boleh dilakekno. Apa dilakekno itu? Dikawinkan, tidak boleh. Kalau dikawinkan mirip orang ya, bukan. Kalau orang Jawa kan bilangnya bukan kawin, tapi laken. Tidak boleh dilakenkan, itu tidak boleh. Nah, kalau hewan ini perempuan, betina, dalam keadaan susunya itu biasa diperah kemudian tidak diperah, kan ini bisa membahayakan kesehatannya. Boleh diperah, asalkan susunya tidak dijual, tapi disedekahkan. Kalau hewan yang mau dikorbankan ini betina, sebelum disembelih melahirkan, bagaimana nasib anaknya? Ada 2 pendapat. Pendapat mengatakan yang pertama, turut serta disembelih, karena sebelum disembelih sudah dijadikan hewan kurban, berarti anak-anaknya juga ikut. Ada pendapat mengatakan tidak harus disembelih, boleh dipelihara, tapi tidak boleh dijual, boleh disedekahkan. Begitu. Oke.
Tidak apa-apa, tapi kalau anaknya sudah mati, tidak usah disembelih lagi. Li'anna dzakatau fi dzakati ummi, karena sembelihannya ngikuti ibunya. Tapi kalau masih ada tanda kehidupan ketika dikeluarkan dari rahimnya, maka harus disembelih. Halal, halal itu enak itu kalau dimasak, nggak usah lama-lama. Tapi yang berani, ya ada tanya lagi. Tadi sudah terwakili jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Pak Kiai bersangat untuk mengenai pembagian daging kurban. Saya lihat di share-sharean sekarang ini ada yang mengatakan bahwa pembagian daging kurban buat panitia. Jadi gini, jadi daging kurban itu harus dibagi rata. Misalkan untuk warga itu 1 kilo, panitia juga 1 kilo, tidak boleh lebih. Sedangkan dalam kenyataannya, seandainya panitia itu, istilahnya kita ambil panitia, terus kita bagikan rata sama dengan yang diberikan ke warga, itu rasanya sulit karena butuh tenaga dan kemungkinan nggak ada yang mau jadi panitia. Jadi mohon maaf, mohon dijelaskan. Misalkan kita bagi ke warga 1 kilo, kemudian kita bikin bagi panitia itu 2 kilo. Apakah seperti itu boleh? Karena ya itu tadi kan nggak, karena nanti susah dari orang mau jadi panitia. Ya, panitia kok oleh bagian bodong. Ya, seperti kenyataannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah itu dapat share-sharean seperti itu. Ada 5 kesalahan kalau nggak salah dalam berkorban. Salah satunya yang saya sebutkan tadi. Ini judulnya sudah saya tulis kitabnya. Insya Allah 4 madhab. Saya namakan An-Najaib Al-Aqiqah fil Udhiyah wal Aqiqah. Jadi mengupas tuntas tentang kurban dan akikah, berikut tata cara penyembelihan yang benar. Di sini ada satu bab pada halaman 78. Ahkamul hukumid dohaya. Cara pembagian daging kurban. Ya. Wal maksud minal udhiyah wal kurban bi iraqatid dam wal ikhtilaf bainal fuqaha fil akli minha wa tawzi'iha. Tujuan kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih. Dalam hal pembagian, ulama-ulama beda pendapat. Qala jumhurul fuqaha minal Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, 3 mazhab ini ya juzul aklu minal udhiyah al mutatawwa biha inda fuqahil madzhab bal yusanu aklu al mutakhib biha an nafsi inda Syafi'i kama saya dibayanu. Kalau saya bacakan semua kelamaan ya. Jadi mengenai daging kurban, ya, mengenai daging kurban boleh dibagi, boleh tidak. Artinya ada pendapat yang mengatakan boleh dimakan semua, boleh tidak. Ya, walau akalal kulla binafsi, andai kata orang yang kurban itu memakan semuanya. Awid dakharuhu li nafsi fauqa thalathati ayyamin, atau dipasukkan ke freezer, disimpan, jaza ma'al karoha indal Hanafiyah wal Malikiyah, boleh tapi makruh. Kalau kita lihat ini berarti panitia mengambil lebih daripada bagian umum, boleh tidak? Boleh. Siapa ngomong nggak boleh? Saya lihat share-shareannya itu tonggo sebelah loh. Boleh, boleh. Yang nggak boleh itu tukang nyeseti, manggil anaknya, bawa kresek, kontrono, itu mencuri namanya. Itu banyak loh yang seperti itu. Tapi kalau sudah disepakati, panitia otomatis mendapatkan lebih. Bisa jadi juga panitia mendapatkan uang dari orang yang kurban, boleh. 1 ekor sapi 500.000, yang 200 untuk panitia, yang 300 ongkos yang nyembelih. Kulitnya hadiah bagi yang nyembelih, kepalanya hadiah untuk panitia, boleh. Siapa kamu tidak boleh? Lainnya panitia tidak dikasih lebih daripada yang lain. Terus kono blame dewe. Karena orang itu ada yang begini ya,
bawa kambing, salah kambingnya kecil sak kucing, permintaannya itu kebablasan. Nanti Pak nggih sampel kali atine endase sikile nek mau dikerok goten griya. Lah terus liyane wis belen dhewe ae. Monggo. Ngapunten, saya teruskan Pak Tomo J. Jadi ada perkembangan dari pertanyaan Pak Tomo tadi, pembagian daging harus sama termasuk panitia. Lah, yang sering terjadi ngapunten justru di antara panitia kiamber, antara yang hadir duluan, yang baru hadir, lah itu maunya disamakan. Lah, ngapunten dari panitia inti akhirnya menyimpulkan ada semacam lebih selisih untuk yang hadir lebih dulu. Nah itu mungkin yang ditanyakan Pak Tomo nanti seperti itu. Ngapunten. Kalau kira itu teknis mawon lah, kesepakatan. Karena orang yang korban itu sebenarnya kan dia sendiri yang nyembelih, dia yang nyiasati. Karena tidak mungkin dia tidak bisa nyembelih sendiri, diwakilkan kepada panitia. Jangan dianggap seperti zakat. Kalau zakat memang demikian, zakat itu ambil tidak boleh ambil lebih. Itu zakat prakteknya. Dan zakat itu kalau amilnya membagikan harus rata. Kalau muzaki sendiri orang yang mengeluarkan zakat, bahkan menurut Ibnu Ujail boleh zakatnya orang satu, asalkan yang memberikan muzaki diberikan kepada perseorangan. Saya zakat, misalnya, saya zakat 1 M karena Pak Haji ini kan pernah doa di Mekah agar supaya jadi orang yang mengeluarkan zakat paling banyak se-Jawa Timur. Andai kata saya zakatnya 1 tahun 1 miliar misalnya, itu ada orang fakir miskin, rumah tidak punya, keluarganya banyak, langsung saya datangi, Pak, ini saya zakat, saya berikan sampean, boleh. Berapa? Semuanya. Berapa itu? 1 miliar. Langsung semaput orangnya. Itu menurut Ibnu Ujail boleh. Boleh. Yang perlu kita antisipasi sekarang itu zakatnya orang sini dibawa ke luar daerah sana. Kemudian korbannya orang sini dibawa ke luar sana. Ya enggak. Ya di tempat kita aja lah dulu. Meskipun ada pendapat yang membolehkannya, karena fikih itu seperti itu, ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang boleh kita amalkan asalkan tahu dasarnya. Bersentuhan kulit laki-laki dan wanita membatalkan wudhu menurut Syafi'i. Kalau kita terapkan di Indonesia bisa, tapi kalau kita terapkan di Masjidil Haram ketika tawaf, ketika sa'i tidak bisa. Maka kita menggunakan menurut pendapat yang lain. Hilangnya akal karena tidur, menurut mazhab Syafi'i membatalkan wudhu kecuali tidur dengan duduk, itu pun pantatnya harus menempel ke tempat duduknya. Tapi pendapat lain enggak, asalkan masih kedengaran orang bicara, meskipun tidurnya tidak membatalkan wudhu. Makanya jangan heran orang hitam-hitam itu kalau ketika di Masjidil Haram, mari turu enak ngelekor ke rumah agar gade wudhu langsung sholat. Kita kan kalau Syafi'i tidak boleh begitu. Makanya ini kadang-kadang aneh, di Mekah sana berbagai macam orang menerapkan ibadah, kita tidak protes, tapi begitu pulang protes mencak dewi-dewi. Nah itu yang tidak boleh ya. Nyambung yang disampaikan kaitan dengan Pak Karim tadi. Kalau demikian, apakah perlu apakah perlu dari pekorban, jadi orang-orang yang korban itu secara simbolis menyerahkan kepada panitia, jadi supaya didoakan pada saat beli dan sebagainya. Itu salah satu pekorban mewakili secara simbolis kepada panitia. Terima kasih. Ya ini bagus sekali pertanyaannya. Nah, sebenarnya tidak harus begitu. Innamal a'malu binniyat. Ya tidak harus begitu. Lantas kalau lebih kehati-hatiannya boleh begitu. Makanya ada ulama yang mengatakan harus takyin tadi.
Ya, kalau harus tayin berarti ini kurbannya siapa, harus ada tandanya, dikasih kalung. Ada yang lucu malah, bukan cuma kalung kalau dulu itu, dikasih sarung. Makanya itu kadang-kadang kan kita kadang dibodohi ya. Kamu itu bawa kurban cuma sapi. Nah, maksudnya apa ya? Di sana itu masa kamu akan telanjang? Lantas ya harus ada sarungnya. Harus ada sarungnya. Oh gitu ya. Sarung apa Pak ya? Ya sarung yang bagus lah. Masa sarung yang jelek? Berarti berapa orang Pak? Ya 7 orang. Alhamdulillah lumayan. Terus sapi itu kan besar ini. Kalau besar kamu nanti nggak bisa naik. Lah terus harus ada cincinnya. Apa itu Pak Yai? Kambing. Itu akal-akalan. Akal-akalan. Makanya dulu itu kiai-kiai itu memberikan satu cerita yang mungkin bisa kita terapkan. Dan sekarang banyak yang seperti itu, akal-akalan. Harus ngaji. Kalau nggak ngaji dibodohin. Dibodohin. Sekarang aja akikah 1.700.000 kambing sudah dapat gulai 1 panci, sate 150 tusuk. Ya sekarang sampai lihat di supermarket kambing, ada yang kambing yang harga 1.700.000. Nggak ada, paling murah 3 juta. Loh ini gimana ini caranya? Apa nggak kambing seperti kucing baru gitu? Kita jangan ditipu, jangan ditipu. Kita harus tahu kalau kita memanfaatkan orang-orang yang punya usaha itu, mereka bisnis. Mana kambingnya, sembelihnya kayak apa, harus tahu. Kalau bisa sekarang kan eranya apa? Syuting aja. Nanti korbannya orang yang disyuting. Akhirnya. Kabupaten ya ini memahami yang sampean itu masalah bukan korban ya istilahnya sebagai kendaraan. Kalau di umur zaman rumiyin di kampung itu memang ibaratnya kita kalau berkorban itu buat kendaraan besok di akhirat. Makanya orang-orang kampung itu korban cuma sekali karena sudah punya kendaraan. Nah, ini untuk ilmiahnya gimana ilmiahnya? Terima kasih. Ya kita jangan melihat kendaraannya ya, tapi lihat pahalanya. Kita di dunia saja punya mobil, inginnya bukan satu untuk keliling kota, minicar ya kan, mobil kecil, wuling yang pakai listrik. Ya kalau ke gunung-gunung ya pakai Pajero, Fortuner. Kalau pergi kemana pakai kan begitu, off-road pakai yang rodanya besar. Tahu banyak seperti itu. Jadi begitu. Kalau kita cuma satu, kita di dunia aja kendaraan nggak ingin punya satu. Kadang-kadang di tempat saya itu orang tempat kos-kosan, motornya 3, kos-kosan motornya 3. Kenapa? Kok kamu beli motor 3? Ya ini untuk ketika pulang kampung. Ini untuk pergi kerja, pakai Jeep. Kalau sama anak ya agak besaran. Ya. Apa itu namanya Scoopy. Ya kan begitu. Kita juga nanti insya Allah begitu. Jadi kehidupan kita di dunia sebenarnya menggambarkan kehidupan kita nanti di akhirat. Jadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz saya mau tanya ya. Iya. Kan tadi dibicarakan masalah hakekoh. Hakekoh itu kan harus seperti saya itu siapa yang mau hakekoh? Ya. Iya. Kan orang tua ini. Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus ini. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqati. Ya kan? Tudbahu anhu yauma sabi'i wa yuhlaqu wa yusamma. Al-hadis aukan. Setiap bayi yang dilahirkan masuk tergadekan dengan akikahnya. Maka disembelihkan untuk dia ketika usia 7 hari, dikasih nama dan dipotong rambutnya. Lantas prakteknya akikoh ini sebenarnya sudah ada sebelum Nabi lahir. Cuma beda prakteknya. Kalau akikoh dulu setiap bayi lahir disembelihkan hewan kambing, darahnya diletakkan di berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan kambingnya dibawa keliling Ka'bah. Itu dulu. Oleh karena itu Nabi
ketika lahir diakikoi oleh datuknya, oleh mbahnya. Jadi Nabi sudah diakikoi. Begitu bagi Nabi selepas diangkat jadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, Nabi kembali akikoh untuk dirinya. Berarti biaya sendiri apa biaya orang tua? Sendiri. Berarti usianya sudah 40 tahun lebih kan begitu. Boleh. Nah, sekarang kalau orang yang belum akikoh, boleh nggak korban? Barang siapa yang belum akikoh kemudian korban, mana yang harus didahulukan? Kalau waktu korban begini, lebih dahulukan korban. Tapi kalau bukan waktu korban, lebih dahulukan akikoh. Barang siapa yang korban sebelum akikoh, fakot ajza'at udhiyatuhu an akikoti, maka korbannya sudah mencukupi terhadap akikohnya. Saman akikoh, saman kurban saja, otomatis akikohnya sudah terkabul. Apa harus kurban kalau laki-laki dua? Enggak, kalau kurban cuma satu. Apa ada penambahan Pak Haji? Udah malam ya, jam 9 lebih 10 tidak terasa ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa keberkahan bagi kita semua, menambah ilmu bagi kita semua, menambah wawasan bagi kita semua, dan mudah-mudahan yang hadir diberi panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki halal dan berkah, keluarganya mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya mudah-mudahan jadi anak cucu yang saleh salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi asrari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yasir umurana wa hasil maqasidana wa qi hawaijana. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alina kulla asir. Jal basnadir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim masailana bil khair. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya asraril Fatihah.